Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda. Kali ini saya pakai HP karena sesuatu hal komputer saya ketinggalan di Solo. Jadi saya pakai HP ini. Sarapan Sabda kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke berapa nih? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi Maria mendapat kasih karunia yang luar biasa, yaitu tugas mengandung dan memelihara Yesus, anak Allah yang kudus, yang akan menjadi raja segala raja, kerajaannya kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, karunia yang luar biasa ini menyebabkan Maria bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena perawan kalau mengandung itu zaman dahulu bisa dirajam, dan sesudah itu kita tahu bahwa memelihara Tuhan Yesus itu penderitaannya luar biasa, karena waktu Yesus mengajar yang tidak bisa diterima orang, dikira Tuhan Yesus gila. Itu di kitab Injil Markus ya, tidak waras. Bagaimana seorang ibu kalau anaknya dikatakan tidak waras? Dan banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Maria untuk memelihara atau melahirkan Yesus. Dan pada akhirnya penderitaan yang luar biasa adalah melihat Yesus disalib. Bagaimana ini? Penderitaan semacam ini. Maria takut tentu saja, tetapi jawab malaikat adalah begini, katanya, "Jangan takut, Roh Kudus akan turun atasmu." Jangan takutnya pada waktu diberi kasih karunia. Lalu jawabannya waktu bertanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa. Mengapa? Karena Roh Kudus waktu itu belum turun dan tinggal tetap di hati orang percaya, karena Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Ini jauh sebelum hari Pentakosta. Jadi ini model perjanjian lama. Roh Kudus itu bisa masuk dalam arti seperti Saul itu bisa masuk, bisa keluar. Jadi tidak permanen seperti kepada orang percaya masa kini. Jadi zaman dahulu Roh Kudus bisa meninggalkan seorang. Nah, juga Daud takut ya kalau Roh Kudus, tapi dia takut tapi tidak ditinggalkan, karena dia takut, jangan rohmu meninggalkan aku, atau
ditinggalkan, keluar dari dia, katanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini suatu penyertaan yang luar biasa, yaitu hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan Maria, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan Maria. Dan kita orang percaya masa kini, sesudah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, dia tinggal tetap bersama-sama dengan kita. Karena kalau tidak memiliki roh, kita bukan orang percaya. Itu Roma 8:9 yang dikatakan di sana seperti itu. Jadi sama seperti Maria disertai atau dipimpin, dinaungi Roh Kudus, cerita ini disampaikan kepada Theophilus, kamu bisa disertai Roh Kudus kalau kamu percaya, ya, percaya itu. Karena ditulisnya sesudah terjadi, ya, 30 tahun kemudian kira-kira, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu didiami Roh Kudus. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah takut menghadapi masalah hidup. Masalah sebesar apapun bisa dihadapi atau diselesaikan bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari kita sadar bahwa kita terus disertai Tuhan bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa hari ini, kiranya penyertaan Roh Kudus nyata dapat dirasakan kita masing-masing. Ya Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama kami terus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami mohon hari ini kami menyadari penyertaan-Mu, sehingga pada waktu kami menyelesaikan masalah-masalah kami dengan yakin bersama-Mu kami bisa menyelesaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.